Halo Tribun, selamat jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 7 September 7 Oktober 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya. Di Tribun Ambon hari ini, selengkapnya kita mulai dengan berita pertama. Kunjungan kerja di Maluku, Trenggono pastikan industri perikanan tidak akan Jawa sentris lagi. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia selama ini selalu disoroti karena hanya terpusat pada satu wilayah saja, yakni Pulau Jawa. Sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan industri perikanan ke depannya tidak akan lagi menganut sistem Jawa sentris. Daerah penghasil SDA di sektor perikanan akan lebih diperhatikan dan dikembangkan dengan baik. Terlebih menurutnya, di Maluku mempunyai banyak SDA di sektor perikanan seperti tuna, udang, dan kepiting. Namun masih sulit untuk dikelola karena sejumlah pabrik yang masih berukuran kecil dan seringkali kekurangan bahan baku. Pihaknya akan membuat regulasi agar pengelolaan industri perikanan di Maluku ke depannya bisa lebih baik lagi. Kunjungan ke Ambon ini melengkapi perjalanan kerja Trenggono di Maluku. Sebelumnya Tribuners, dia beserta rombongan telah mengunjungi Kota Tual, Maluku Tenggara juga untuk meninjau perkembangan industri perikanan di sana. Selain itu, Trenggono, 3 menteri lainnya juga datang, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kedatangan mereka sekaligus memantau persiapan pemerintah Kota Ambon dalam membangun Ambon Newport yang direncanakan November mendatang. Kita akan menggeser industri perikanan yang selama ini Java sentris menjadi industri perikanan di masing-masing wilayah. Jadi nanti di wilayahnya Pak Gubernur ini dimulai dengan industri perikanan yang maju. Nah ini saya melihat ada satu pabrik di sini yang masih kecil ya. Ini karena dia kesulitan bahan baku. Banyak sekali kendala, rumpon yang tidak teratur, kemudian rebutan dengan nelayan-nelayan dari luar, tapi tetap nelayan Indonesia yang masih besar. Nanti dengan cara diregulasi maka akan menjadi lebih baik. Dan industri karena pasar itu kan tidak campur ya, tapi pasar itu spesifik tuna, spesifik udang, lalu spesifik kerapu, spesifik marlin, dan sini banyak sekali ikan-ikan tuh banyak sekali, belum lagi seperti kayak kepiting, rumput laut. Tadi saya ritual pergi ke Teluk ya, yang luasnya tidak kurang dari 10.000 hektar yang kita akan juga programkan menjadi budidaya rumput laut. Nah ini budidaya di wilayah Maluku ya, Maluku dan wilayah zona 3 ini akan kita kembangkan. Baik Tribuners, kita ke berita lain. Polisi minta warga Kota Ambon ambil sepeda motor yang disita saat tilang. Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Maluku meminta seluruh masyarakat di Kota Ambon segera mengambil kendaraannya yang ditahan. Pasalnya sejauh ini terdapat 209 unit kendaraan roda 2 yang belum diambil pemiliknya. Hal tersebut diungkapkan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol M. Jati. Menurutnya, barang bukti kendaraan ini merupakan hasil razia yang selama ini diamankan di kantor Ditlantas Polda Maluku maupun Rubbasan Ambon. Selain itu Tribuners, ada 2 akibat kecelakaan, maksud kami ada motor akibat kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan tunggal. Dia menambahkan bagi masyarakat yang ingin mengambil motor tersebut bisa langsung datang ke kantor Ditlantas Polda Maluku dengan membawa bukti dari surat kendaraan. Masyarakat juga bisa menelpon di nomor 0852 430 35577 atas nama Bribka Henry untuk mengambil motor tersebut. Sampai saat ini ya, barang bukti hasil penindakan tilang dari Direktur Lalu Lintas Polda Maluku
yang untuk sementara dititipkan di Rumasan sejumlah 189. Ya. 189. 189. Sedangkan untuk total secara keseluruhan yang bergabung dengan di kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku sejumlah 206. 206 ya, Pak. 206. Itu hitung jadi 2 titipan ini yang dititip di Direktorat Lalu Lintas sejumlahnya sekian dan di Rumasan sejumlahnya sekian. Oke, Pak. Jadi totalnya 209. Berarti total keseluruhannya 209, Pak. Iya, 209. Yang ada di sini 189 ya, Pak. Yang ada di Lumbasan. Lumbasan. Oke. Kami sosialisasikan kepada warga masyarakat mungkin yang berkenan memiliki kendaraan tersebut lewat media cetak yang ada. Mungkin tolong disampaikan kepada saudara semua, mungkin berkenan yang merasakan kendaraannya ada di Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku yang sementara dititip di Rumbasan maupun di Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku, silakan menghubungi anggota untuk konfirmasi. Itu untuk prosesnya, Pak, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya apakah Pasti kami akan mohon petunjuk dari pimpinan. Ya. Nanti petunjuk teknisnya seperti apa, kami akan sampaikan setelah hasil sosialisasi ini di media cetak selesai. Kami akan laporkan mohon petunjuk dari pimpinan. Oke, siap, Pak. Satu peserta terkonfirmasi positif COVID-19 ikut tes SKD CPNS Pemkot Ambon di ruang terpisah. Satu peserta tes seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil CPNS pemerintah Kota Ambon terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Badan Kepegawaian Kota dan Sumber Daya Manusia Kota Ambon, Beni Selano, mengatakan satu peserta itu tetap melakukan tes SKD di ruangan khusus yang telah disediakan panitia pelaksana. Kata dia, peserta yang terpapar virus corona itu mengikuti tes dengan diawasi oleh Dinas Kesehatan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Selano menambahkan, selain itu proses tes berbasis computer assisted test itu telah berlangsung dengan baik tanpa ada gangguan lainnya. Untuk diketahui Tribuners, proses pelaksanaan tes SKD CPNS Pemkot Ambon telah berlangsung sejak 4 Oktober lalu dan akan berakhir pada 9 Oktober 2021 mendatang. Tes dilaksanakan di SMP Negeri 2 Ambon, Jalan Apituleu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Selain syarat penggunaan masker berlapis dan protokol kesehatan ketat, Pemkot Ambon juga mensyaratkan peserta untuk melampirkan hasil tes rapid antigen atau hasil tes PCR. Dari hari Minggu Ya. dan sampai dengan hari ini sudah hari keempat dari 1499 orang dan setiap hari kita habiskan 3 sesi ya. Oleh karena itu sampai dengan hari ini proses CPNS tetap berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Pak, yang terkait ini tes analisa rapid ini sejauh ini yang ada yang Ada yang positif. positif. Ada salah satu peserta yang positif pada hari kedua. Dan yang bersangkutan kita ikutkan karena dia punya hak. Tetapi pada ruangan khusus. Ya, jadi yang bersangkutan pada ruangan khusus dan dilakukan diawasi oleh Dinas Kesehatan dengan APD lengkap. Itu yang CPNS atau P3K, Pak? CPNS. Dia dapat positifnya pas tes di kesehatan ya? Ya. Itu dia ikut tes di ruangan mana, Pak? Ada ruang khusus. Oh, tapi Ada di lokasi yang sama? Ada 2 ruang khusus yang kita siapkan dengan fasilitas per ruang itu 5 orang. Apabila memang ada yang berdampak atau positif COVID-19. Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Buru. Peralatan tak memadai, pasien hemoglobin rendah di Rumah Sakit Namlea belum dapat transfusi darah. Masyarakat keluhkan kesulitan mendapat transfusi darah di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Namlea, Kabupaten Buru.
Hal ini disampaikan seorang warga Namlea, Amir Hakim Kapota, melalui akun Facebooknya pada Rabu 6 Oktober 2021 malam. Kapota mengatakan ibunya tengah berbaring di rumah sakit dan belum mendapatkan transfusi darah hingga saat ini. Padahal ibunya mengalami kondisi drop, kadar hemoglobin dalam tubuhnya sangat rendah sehingga membutuhkan transfusi darah. Pendonor darah untuk ibunya sudah ada, namun tidak bisa dilakukan karena alat transfusi darah mengalami kerusakan. Sementara itu Tribuners, pihak rumah sakit sebutnya tidak mengambil langkah apapun. Ibunya hanya terbaring lemah di rumah sakit dengan bantuan infus. Saat dikonfirmasi Kepala Instalasi Unit Transfusi Darah RSUD Namlea, Rabi Dawakang mengatakan transfusi darah memang tidak bisa dilakukan karena tidak ada regen. Regen maksud dia yakni alat untuk menguji kecocokan darah pasien dan darah penolong. Bahkan alat tersebut ternyata sudah tidak tersedia selama 5 bulan terhitung dari 16 Juni 2021. Soal nasib pasien serupa Ibu Kapota yang tengah dirawat tak diberi kejelasan. Bagaimana untuk alat, katanya menurut informasi alat transfusi darah di rumah sakit sendiri ada kerusakan kira-kira seperti apa, Bu? Alat beta mau alat yang rusak, cuma yang ada dia punya reagen untuk menguji kecocokan antara darah pasien dan darah pendonor. Kira-kira alat itu kapan bisa diadakan, Ibu? Bisa diperbaiki atau gimana, Bu? Oh, reagen itu beta seng tahu datangnya kapan. Karena beta di rumah sakit sistemnya amprak. Mungkin yang lebih tahu orang farmasi karena beta amprak dari ruang farmasi. Oke. Untuk alat reagen sendiri itu rusak sejak kapan, Ibu? Bukan rusak, tidak ada reagennya. Oh, tidak ada. Tidak ada reagen. Bukan jadi, alat rusak, reagen yang tidak ada. Oh, tidak ada. Reagen uji kecocokan itu, Pak. Oh, jadi reagen itu sejak dari kapan itu sudah dari sudah tanggal 16 Juni. Dari tanggal 16 Juni. Iya, sampai hari ini belum ada di ruang transfusi darah. Kita sudah lapor direktur. Terus untuk tanggapan direktur sendiri itu seperti apa, Bu? Tanggapan direktur katanya beta punya alat ini, dia punya reagen itu tidak diproduksi, jadi nanti mau diganti alat baru. Mau diganti alat baru. Tapi sampai sekarang belum juga datang di beta ke ruangan. Masih dari Kabupaten Buru Tribuners, laka lantas di perempatan Kota Namlea, Pulau Buru makan korban. Warga minta pasang traffic light. Warga minta pemerintah daerah memasang traffic light atau lampu pengarah lalu lintas di perempatan Masjid Al-Buruj, Namlea, Kabupaten Buru. Hal itu diungkapkan salah satu warga menyikapi kejadian kecelakaan lalu lintas atau laka lantas di salah satu perempatan pusat ibu kota kabupaten itu. Menurutnya, laka lantas di kawasan itu terjadi karena tidak adanya lampu pengarah lalu lintas. Diketahui terjadi laka lantas tepat di perempatan Kamis siang yang melibatkan sebuah minibus dan sepeda motor. Dari kejadian itu 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk penanganan medis. Pantauan tribunambon.com usai kejadian, aparat Satlantas Polres Pulau Buru langsung mendatangi tempat kejadian untuk dilakukan penanganan. Foto ini auto lintas. Dia kan mau masuk sholat, dia betul sudah. Kan dia dari tadi kan? Dia mau masuk sholat. Iya. Sholat dengan saya bersama. Betul sudah kalau begitu. Kenapa dia keluar jalur sana? Dia kencang kalau begitu. Dia mau salib lagi dari situ. Oh, kayaknya. Untuk korban sendiri itu yang sepengetahuan Bapak itu dari mana sendiri? Oh, kalau dari informasi di lapangan sih tadi mereka bilang katanya dia salah satu pejabat desa di Kabupaten Buru. Ya, sepengetahuan Bapak untuk yang kecelakaan tadi itu ada berapa orang yang mengalami laka lantas yang ada di sini tadi? Korbannya 1, sama penumpang dalam mobil 1 orang, jadi 2, 1 perempuan 1 laki-laki. Yang di dalam mobil tadi itu ada berapa orang, Pak? 2 orang. Kalau untuk yang sama supir, yang mengendarai sepeda motor sendiri? 1 orang. 1 orang. Kalau untuk kecelakaan yang terjadi di perempatan, mungkin harapan kita bagaimana untuk menghadirkan lampu merah di setiap perempatan. Karena ini kan kecelakaan pada saat di perempatan. Baik Tribuners, berita terakhir ini berita olahraga. Gemba FC pastikan tiket menuju final usai kalahkan Wainuru FC.
Gemba FC menjadi tim pertama yang mengamankan 1 tiket menuju laga final Liga 3 Maluku usai menaklukkan Wainuru FC. Menangan didapat saat laga semifinal di lapangan Kompi Awai Heru, Kota Ambon pada Kamis 7 Oktober 2021 sore. Tidak seperti pertandingan sebelumnya, Wainuru FC kini tampil sangat impresif untuk menekan pertahanan Gemba FC. Namun lini pertahanan yang diperkuat Julfikar Lewenusa rupanya sulit ditembus anak-anak Wainuru. Hingga akhirnya gol pertama diciptakan oleh striker andalan Gemba FC, Darman Hendra melalui bola rebound tepat di depan gawang Wainuru. Skor 1-0 untuk keunggulan Gemba FC bertahan hingga turun minum. Guyuran hujan menjadi tantangan bagi kedua tim yang berlaga karena lapangan yang licin. Wainuru sempat mengejar ketinggalan dan membuat papan skor menjadi 1-1. Namun pada babak kedua, Gemba FC tak memberikan satupun kesempatan bagi Wainuru FC untuk melakukan penetrasi. Memanfaatkan lebar lapangan, Gemba FC perlahan menyeruak masuk ke jantung pertahanan Wainuru FC. Hingga gol spektakuler dari Zulkarnain Selemena menggandakan keunggulan Gemba FC menjadi 2-1 melalui tendangan first time dari luar kotak penalti. Penonton pun dibuat berdecak kagum atas gol yang indah itu. Gol kembali tercipta saat pemain Wainuru FC melakukan pelanggaran tepat di depan sisi kiri kotak penalti. Pelatih Jasman Rumah Sukun pun memilih Fikar Adi Pratama sebagai eksekutor tendangan bebas dan gol indah pun kembali tercipta. Skor 3-1 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Yuk, siap, mantap. Yuk, siap, mantap. Baik Tribuners, berita bola tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini 7 Oktober 2021. Terus update berita terbaru dari portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatala beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.